Oke, saudara, kembali lagi di video berikutnya ya ini. Tadi video sebelumnya kita telah mengerjakan ya soal latihan terkait keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Nah, di video kali ini nanti kita akan fokus ke poin C ya, saudara. Menggambar kurva keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak itu yang seperti apa gitu ya. Langsung saja, saudara, ya. Ini tadi sudah. Nah, sekarang ini. Gimana sih cara menggambar kurva keseimbangan sebelum dan setelah pajak? Ingat, saudara, ketika kita disuruh menggambar kurva, kita harus menentukan dulu titik-titiknya, saudara ya. Tidak bisa langsung digambar begitu saja. Jadi kita tentukan dulu titik-titiknya ya. Karena ini ada dua fungsi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebelum dan setelah pajak, maka kita tentukan titik-titiknya masing-masing ya. Oke, kita tentukan dulu titik potong fungsi permintaan sebelum pajak, saudara. Ingat tadi fungsi permintaan itu kan Gd ya, saudara ya. Gd sama dengan 10 min P. Jadi kita misalkan jika Q-nya sama dengan 0, P-nya berapa gitu ya. Q-nya sama dengan 0, Q-nya diganti 0 sama dengan 10 min P. Min P-nya ini pindah ruas jadi plus kan, saudara. Pindah ruas kan awalnya min P dipindah ruas jadi plus P kan. Jadi di sini tidak perlu dihitung lagi, langsung P-nya sama dengan 10, sehingga titiknya ketika Q sama dengan 0, P-nya itu 10 ya. Kemudian jika P sama dengan 0, Q-nya berapa gitu ya. P sama dengan 0, Q sama dengan 10 min P, P-nya diganti 0, saudara. Jadi Q sama dengan 10 min 0. 10 min 0 itu 10, sehingga Q-nya juga 10. Sehingga ketika titik P-nya sama dengan 0, oh Q-nya 10. Kita sudah menentukan titik potong fungsi permintaan ya. Nah, sekarang kita menentukan titik potong fungsi penawaran sebelum pajak. Sama, saudara, dimisalkan jika Q sama dengan 0, tadi fungsi penawaran sebelum pajak kan bentuknya Q sama dengan 2P min 2. Nah, Q-nya ini diganti 0 ya. Q-nya 0 sama dengan 2P min 2. 2P-nya ini pindah ruas, saudara. Kalau pindah ruas itu jadinya min 2P. Ya, min 2P karena ini plus pindah ruas jadi min 2P sama dengan min 2. P-nya sama dengan 1 karena min 2 dibagi min 2, min ketemu min kan plus. 2 dibagi 2 itu kan 1. Sehingga titik ketika Q sama dengan 0, P-nya itu 1. Nah, bagaimana kalau P-nya sama dengan 0, Q-nya berapa? P sama dengan 0, Q sama dengan 2P min 2, P-nya diganti 0, saudara. Q sama dengan 2 dalam kurung 0, maksudnya 2 kali 0 min 2. 2 kali 0 kan 0. 0 min 2 itu min 2, saudara. Q-nya sama dengan min 2. Sehingga ketika P-nya sama dengan 0, titik Q-nya itu min 2. Itu. Nah, selanjutnya kita menentukan titik potong fungsi permintaan, seharusnya fungsi permintaan setelah pajak ya, saudara. Karena tadi ingat bahwa pajak itu hanya mempengaruhi fungsi penawaran saja, saudara. Sehingga yang berubah kurvanya itu ya hanya kurva penawaran. Sehingga sebenarnya tidak perlu mengerjakan titik potong fungsi permintaan setelah pajak. Cukup mengerjakan khusus fungsi permintaan itu sebelum pajak saja. Karena nanti kurvanya ya hanya satu, fungsi permintaan itu tidak akan bergeser. Dia yang bergeser itu hanya kurva penawaran. Sehingga di sini perlu dicari titik potong fungsi penawaran setelah pajak ya. Tadi fungsi penawaran setelah pajak kan kita sudah cari ya, saudara. Seperti ini ya bentuknya. Qs aksen sama dengan 2P min 14. Sehingga jika Q-nya sama dengan 0, P-nya berapa? Q sama dengan 2P min 14. Q-nya kita anggap 0 sama dengan 2P min 14. 2P ini pindah ruas jadi min 2P karena awalnya plus. Sama dengan min 14. P-nya sama dengan 7. 7 diperoleh dari min 14 per min 2. Min ketemu min itu plus, jadi tinggal 14 dibagi 2 itu 7. Sehingga titik Q-nya ketika 0, P-nya itu 7. Itu setelah pajak. Nah, bagaimana ketika P sama dengan 0? Ketika P sama dengan 0, Q-nya sama dengan gitu ya. 2P min 14, P-nya diganti 0, Q sama dengan 2 kali 0 min 14. 2 kali 0 kan 0. 0 min 14 itu min 14. Sehingga titik
titik Q-nya min 14 ketika P-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titiknya, saudara ya. Titik ini, gitu ya. Kita sudah mendapatkan titik-titiknya, tinggal titik-titik ini kita hubungkan, saudara. Nah, menjadi sebuah kurva keseimbangan pasar setelah dan sebelum pajak, ya. Oke, kita gambar dulu yang pertama. Tadi kan ini ya, fungsi permintaan sebelum pajak itu kan di titik 0, 10 sama 10, 0 ya kan. Q-nya 0, P-nya 10. Ketika Q-nya 0 di sini, P-nya 10 di sini kan ini P. Sumbu vertikal itu P, sumbu horizontal itu kan Q. P-nya 10. Ketika Q-nya 10, P-nya 0 ya. Q-nya 10. Nah, Q-nya 10 ini, P-nya 0. Sehingga titik 10 dan 10 dihubungkan, terbentuklah yang namanya kurva permintaan ketika fungsi QD sama dengan 10 min P. Nah, bagaimana kita membentuk kurva penawaran sekarang? Nah, kita lihat lagi. Sebelum pajak dulu ya. Titik Q-nya 0, P-nya 1. Q-nya 0, P-nya 1. Q-nya 0 ya, P-nya 1 di sini ya. Ketika Q-nya min 2, P-nya 0. Q-nya min 2. Q-nya min 2 ya, P-nya 0. Sehingga titik min 2 sama 1 itu dihubungkan, ditarik lurus garis. Ini merupakan kurva penawaran sebelum pajak ya saudara, di fungsi QS sama dengan 2P min 2. Nah, ketika fungsi QS sama fungsi QD ini berpotongan, ini membentuk yang namanya keseimbangan pasar sebelum pajak ya, di titik 6,4. Tadi kan kita video sebelumnya kan sudah menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak itu di titik 6,4 ya. Kalau dikurvakan, digambar kurva berarti 6,4 itu di sini ya, perpotongan antara kurva QD sama QS. Ya, terus setelah pajak, nah setelah pajak tadi pengaruhnya hanya ke fungsi penawaran QS aksen ya saudara, sehingga titik potongnya itu di 0,7, P-nya 7, Q-nya 0 ya, P-nya 7, P-nya 7 ya, Q-nya 0. Terus tadi kan ketika P-nya 0, Q-nya min 14. Jadi min 14 sama 7 ini dihubungkan, ditarik garis, sehingga membentuk kurva penawaran yang baru setelah pajak. Di QS aksen sama dengan 2P min 14. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurva sebelum pajak dan setelah pajak, kurva penawarannya bergeser ke atas atau bergeser ke kiri. Ya, itu. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak itu di 2,8 aksen equilibrium ya, itu di titik 2 sama 10. Itu gambar kurva permintaan maupun penawaran setelah dan sebelum pajak. Terima kasih. Dari video ini cukup sekian, akan kita lanjutkan di video selanjutnya.